Disclaimer: prediksi yang disampaikan dalam video ini hanya perkiraan dan tidak bersifat mutlak. Video ini bertujuan untuk edukasi, bukan ajakan atau saran ilegal trading dan investasi. Semua aktivitas trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua risiko harus diketahui dan diterima. Segala sesuatu yang Anda lakukan untuk trading selalu gunakan analisa sendiri. Kita lihat ya, kemarin beberapa hari itu BTC atau Bitcoin yang merupakan pemimpinnya atau penglima dari koin-koin itu sempat menembus sampai 953.558 ya. Ini adalah yang tertinggi dalam sejarahnya Bitcoin ya, hingga menembus 953.558 ya. Ini sangat luar biasa sekali. Itu merupakan ATH yang tertinggi dalam sejarahnya Bitcoin. Kita bertanya-tanya ya, kenapa Bitcoin itu bisa mencapai 953 juta lebih dan kemungkinan bisa mendekati angka 1 miliar. Sebab apa ya hal itu bisa terjadi ya? Coba kita akan lihat ya faktor berita yang positif tentang BTC ya. Kalau kita lihat, ini ada berita yang sangat bagus sekali ya guys, tentang Bitcoin yang bisa dikatakan hal baik ya. Anda sendiri tahu kan, Coinbase itu termasuk market kripto terbesar di dunia ya, yang berada di Amerika ya. Itu launching saham di Nasdaq ya. Itu beritanya semacam ini, coba kita akan bacakan. Ini Anda pernah dengar ya, Coinbase ya. Ini berita positifnya adalah bahwa Coinbase itu mendaftarkan di Nasdaq ya, IPO ya. Kita bacakan ya, ini beritanya bersumber dari bitcoin.com ya. Coinbase IPO hari ini, harga referensi ditetapkan pada $250. Investor melihat daftar Nasdaq sebagai daerah aliran sungai untuk kripto. IPO Coinbase melalui daftar langsung di Nasdaq ini. Nasdaq telah menetapkan harga referensi $250 untuk saham yang akan diperdagangkan di bawah simbol ticker coin. Investor menggambarkan debut publik Coinbase sebagai momen titik balik untuk industri kripto, yang artinya bahwa ini ada kripto akan sangat diakui ya kalau masuk saham ya. Harga referensi Coinbase ditetapkan pada $250 oleh Nasdaq. Investor menantikan penawaran umum perdana atau IPO Coinbase. Perusahaan telah memilih untuk go public melalui daftar langsung di Nasdaq yang berbeda dari IPO tradisional. Saham biasa kelas A Coinbase Global Incorporation diharapkan terdaftar di Nasdaq melalui daftar langsung menggunakan ticker coin. Menurut pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Nasdaq pada hari Selasa, ini detailnya ya, sebagai daftar langsung, koin akan dihentikan menurut peraturan sampai Nasdaq membuka perdagangan sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam aturan 4120 kurung buka C, kurung buka 8, dan kurung buka 9, dan 4753. Nasdaq menjelaskan bahwa mereka telah memberikan saham Coinbase harga referensi sebesar $250. Karena koin belum melakukan perdagangan berkelanjutan, baru-baru ini pasar penempatan pribadi
Harga ini akan menilai Coinbase sekitar 65,3 miliar pada basis sepenuhnya diencerkan menurut laporan. Sementara itu valuasi tersirat Coinbase di bursa FTX hampir 150 dolar miliar pada hari Selasa. Harga presensi bukanlah harga penawaran. Nasdaq menjelaskan lebih lanjut, menambahkan bahwa tidak ada yang membeli atau menjual saham dengan harga tersebut. Itu menambahkan harga pembuatan publik akan ditentukan berdasarkan pesanan beli dan jual dalam lelang pembukaan di Nasdaq. Ini adalah daftar langsung utama pertama Nasdaq. CNBC merinci mencatat bahwa harga referensi mencerminkan perdagangan pasar swasta baru-baru ini dan masukan dari bankir investasi. Publikasi mencatat bahwa dalam 5 pencatatan langsung signifikan yang terjadi bursa efek New York, Spotify, Slack, Palantir, Asana, dan Roblox, harga pembukaan rata-rata sekitar 37% di atas harga referensi. Coinbase merilis hasil pendapatan kuartal pertama awal minggu lalu yang menunjukkan peningkatan pendapatan 9 kali lipat menjadi 1,8 dolar miliar. Sementara laba bersih melonjak menjadi antara 730 juta dolar dan 800 juta dolar dari 32 juta dolar per tahunnya. Banyak investor melihat daftar publik Coinbase sebagai momen titik balik untuk industri cryptocurrency. Analis Web-based Securities dan Invest misalnya berkomentar bahwa debut pasar Coinbase adalah potensi menjadi peristiwa penting bagi industri kripto dan akan menjadi sesuatu yang akan menjadi fokus Wall Street untuk mengukur selera investor. CEO platform kripto yang berbasis di London, Luno, Markus Swanepoel menjelaskan, pertama ini akan menunjukkan seberapa besar industrinya dan seberapa besar pertumbuhannya. Ini bisa dikatakan Coinbase adalah salah satu yang pertama mungkin di dunia ya yang mendaftarkan kripto itu ke Nasdaq ya. Perlu diketahui ya, Nasdaq itu pusat saham terbesar di dunia ya, yang besar di Amerika. Terus Coinbase itu juga merupakan market pasar cryptocurrency yang terbesar juga ya. Ini adalah salah satu sentimen positif tentang Bitcoin ya, terutama cryptocurrency ya. Ini yang menyebabkan salah satu sebab kenapa Bitcoin kemarin itu sempat menembus 150 juta lebih ya. Dan kedua juga ada berita positif juga ya. Kita coba lihat ya berita positifnya ya. Ya, ini adalah berita positif ya. Yang di Amerika juga. Ini adalah kita bacakan ya, sumbernya tetap sama di bitcoin.com ya. Komisaris SEC melarang Bitcoin seperti mematikan internet. Pemerintah akan menjadikan bodoh untuk mencoba. Ini artinya apa? Ini ada sinyal yang sangat positif ya. Komisaris SEC Hester Peirce membandingkan pelarangan Bitcoin dengan mematikan internet, yang menyatakan bahwa pemerintah akan bodoh untuk mencobanya. Dia juga menawarkan beberapa wawasan tentang apakah SEC akan menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ETP tahun ini. Pemerintah akan bodoh mencoba melarang Bitcoin. Ini kalau kita lihat di sinyalnya, seperti sinyalnya akan sentimen positif akan memperbolehkan ya. Kita coba akan baca terus ya. Komisaris Komisi Sekuritas dan Bursa SEC Amerika Hester Peirce berbagi pandangannya tentang pemerintah
yang melarang regulasi Bitcoin dan cryptocurrency dalam sebuah wawancara di acara Investing in Crypto MarketWatch minggu lalu ya. Dia juga ditanya tentang kemungkinan regulator sekuritas menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ETP tahun ini. BIS kadang-kadang dikenal sebagai ibu kripto, telah mendorong CAC untuk menyetujui ETP Bitcoin selama beberapa tahun. Dia ditanya selama wawancara apakah pelarangan cryptocurrency adalah suatu kemungkinan, karena beberapa orang masih percaya bahwa pemerintah selalu dapat melarang Bitcoin, termasuk pendiri Bridgewater Asosiasi Ray Dalio, Michael Burry dari The Big Short, dan Ron Paul. Komisaris menjawab, "Saya pikir kita sudah melewati titik itu sejak awal karena Anda harus mematikan internet. Seperti yang saya katakan di masa lalu, saya tidak melihat bagaimana Anda bisa melarangnya. Saya pikir itu adalah hal yang bodoh bagi pemerintah untuk mencoba melakukan." Dia menunjukkan bahwa pemerintah pasti bisa berusaha untuk melarang Bitcoin atau mata uang kripto lainnya. Dia menjelaskan bahwa pemerintah dapat mengatakan itu tidak diizinkan di sini, tetapi orang-orang masih dapat melakukannya dan akan sangat sulit untuk menghentikan orang-orang melakukannya. Namun komisaris menekankan bahwa ada masalah yang lebih besar dalam melarang cryptocurrency, yaitu adalah bahwa kami akan kehilangan inovasi seputar Bitcoin dan aset digital lainnya jika kami memutuskan untuk mencoba menghentikannya. Akankah CAC menyetujui ETP Bitcoin tahun ini? Komisaris BIS juga ditanya apakah tahun ini adalah tahun CAC akan menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ETP seperti yang diharapkan banyak investor. Itu adalah pertanyaan besar yang dimiliki semua orang, jawabnya. Menambahkan bahwa jawaban yang sama dengan yang dia miliki selama 3 tahun terakhir, yaitu saya tidak tahu. Dia mencatat bahwa CAC sedang dalam masa transisi dengan ketua baru, Gary Gensler ya. Kemungkinan akan dikonfirmasi dalam beberapa minggu ke depan dan kemungkinan akan segera dimulai setelahnya. Itu akan membuat perbedaan besar dalam pertanyaan ini, apakah akan produk yang diperdagangkan di pusat disetujui, pendapat komisaris. Mengenai pasar Bitcoin, BIS merinci, dalam 3 tahun saya berada di komisi, pasar telah sangat matang. Kami melihat banyak minat institusional di pasar, kami melihat semacam produk yang diperdagangkan di bursa semu di dalamnya. BIS kemudian menunjukkan bahwa Kanada telah menyetujui beberapa ETP Bitcoin. Anda melihat lebih banyak keterlibatan institusional dalam pasar yang mendasarinya, katanya. Menambahkan bahwa ini adalah jenis hal yang mungkin membuat kita nyaman dalam hal cara kerja pasar yang mendasarinya. Komisaris tersebut menekankan pasar Bitcoin tidak akan pernah terlihat seperti pasar ekuitas misalnya. Jadi saya pikir mencoba untuk memasakkan struktur semacam itu pada pasar yang mendasarinya adalah tidak pantas. Itulah yang diisyaratkan dalam beberapa penolakan sebelumnya. Mengomentari bagaimana negara lain mungkin lebih maju dari Amerika dalam hal inovasi, BIS berkata, "Saya pikir kita pasti berada di belakang kurva. Kami telah melihat negara lain mengambil lebih banyak. Saya akan mengatakan pendekatan produktif untuk mengatur kripto dalam arti tidak mengatakan kita seharusnya tidak memiliki peraturan sama sekali. Mereka baru saja mengatakan mari kita membangun kerangka peraturan yang berfungsi untuk kripto. Pendekatan kami lebih dari pendekatan katakan tidak dan beritahu orang-orang untuk menunggu jelasnya." Jadi saya pikir kita benar-benar perlu mengubahnya, mau bekerja, membangun kerangka kinerja yang sesuai dengan industri ini. Saya optimis bahwa dengan kedatangan ketua baru yang memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar ini, pasar kripto itu adalah sesuatu yang dapat kita lakukan bersama untuk membangun kerangka peraturan yang baik. Apakah kalau dilihat di kartu ini, memang melihat dari berita ini adalah berita yang sangat positif ya, karena
CAC sepertinya akan kalau dilihat berita ini seperti memberikan sinyal positif tentang kripto ya. Karena itu bisa dikatakan beberapa hari ini kripto memang mengalami kenaikan yang sangat pesat ya, tidak hanya Bitcoin ya, kripto lain juga mengalami kenaikan yang sangat pesat sekali, dari kripto receh sampai kripto yang memang fundamentalnya sangat bagus itu melambung tinggi semuanya. Bahkan Bitcoin dalam beberapa hari ini juga tembus 953 juta lebih. Ini bisa dikatakan kemungkinan minggu-minggu ke depan, beberapa hari ke depan bisa aja tembus sampai 1 miliar ya untuk Bitcoin itu sendiri ya. Ini adalah berita yang memang sangat positif ya tentang perdagangan cryptocurrency ya. Semoga aja ya ini berita positif ini akan berlanjut terus hingga Bitcoin itu menuju atau tembus 1 miliar, dan banyak koin-koin lain yang akan naik semuanya ya, karena Bitcoin sudah mencapai titik tertinggi, bahkan banyak yang meramalkan bahwa Bitcoin akan tembus di 1 miliar. Tapi kalau kita lihat berita ini ya, beritanya dari berita sentimen positif tentang CAC, terus Coinbase yang mendaftarkan sahamnya di Nasdaq. Ini adalah dua berita penting ya. Coinbase adalah market terbesar yang berada di Amerika, kelasnya dunia ya, nomor 1 ya. Terus CAC adalah istilahnya orang adalah pembuat peraturan di pemerintah yang sentimennya positif. Ini dua-duanya memang membuat sinyal positif buat kripto ya, hingga menembus 153 juta lebih, dan ini kemungkinan juga akan hari-hari selanjutnya bisa mencapai 1 miliar untuk Bitcoinnya ya. Demikian ya informasi positif tentang Bitcoin yang membuat Bitcoin itu naik, dan kemudian Bitcoin juga akan semakin naik kembali, bisa tembus sampai 1 miliar ya. Itu adalah informasinya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen ya.